Pemirsa, viral di media sosial video seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan belajar di lantai kelas. Siswa ini tak diizinkan belajar dan tidak duduk di bangku karena menunggak bayaran sekolah serta tidak mengambil rapor. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa, duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pikir sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar. Enggak pernah. Inilah rekaman video orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan yang merekam anaknya berinisial MI duduk di lantai saat didatangi orang tuanya. Berderai air mata, orang tua murid menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Dirinya mengakui jika belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Meski sudah meminta waktu dan dispensasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas, namun wali kelas tetap melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Semangat belajar yang tinggi dari sang anak membuatnya tetap datang ke sekolah meskipun wali kelasnya tidak memberikannya bangku untuk duduk dan terpaksa sang anak duduk di lantai. Justru Ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa Ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih, Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Saya bukan masalah uang. Iya. Tapi rapot. Saya tahu. Itu kepala sekolah. Saya tahu, Ibu kan tahu. Saya. Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapot Ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapot Ibu. Iya, Ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja, Bu. Ya. Tinggal mengambil rapot kan bisa suami Tinggal Ibu. mengambil rapot. Abangnya ngambil Dia rapot. tidak ada di sini. Ya, Ibu siapa tahu sih abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa Ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan Ibu. Saya tidak nyalahkan Ibu. Saya nyalahkan Peristiwa tersebut sudah berjalan selama 3 hari. Memang di situ saya belum bayar uang sekolah abang beradik 3 bulan kan. Cuman saya sempat minta dispensasi sama kepala sekolah agar anak bisa ikut ujian. Oke, alhamdulillah dikasih lah ujian. Saya di pagar sekolah, teman-teman dia ngejar nih, megang tangan saya, Ibu ambil rapot Mesa, dia bilang gitu. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Saya terus cepat-cepat saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali guru Muna. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapot itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini, Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah loh kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Orang tua siswa berharap agar pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran sehingga anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani melakukan sidak ke Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sidoarjo, Jawa Timur. Zita memastikan proses pengadaan makanan siswa sekolah dan ibu hamil dalam program Makan Bergizi Gratis. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani melakukan sidak dan meninjau langsung Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sidoarjo di ex-area Asrama Yonif 516 Larangan Candi Sidoarjo. Dalam sidaknya, Zita Anjani melihat langsung seluruh proses pengadaan makanan yang akan diberikan ke siswa sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya melihat proses memasak dan aneka makanan yang diberikan ke siswa sekolah, dalam kesempatan itu Zita juga melihat sejumlah peralatan masak dan peralatan distribusi makanan yang digunakan untuk mengirim makanan ke sejumlah sekolah.
Dan saya melihat dapurnya itu sangat siap, mulai dari kebersihannya, lalu juga tadi saya meninjau ada storage-nya, ada juga tadi alat masaknya, bisa memasak nasi itu 1000 porsi dalam waktu 35 menit. Saya lihat juga tadi ada yang paling penting, nutrisionis atau yang membuat aturan gizinya, menunya. Juga tadi saya lihat ikannya, tadi kebetulan menunya hari ini ikannya masih fresh, segar, ikan patin. Dan juga ada sayurnya, ada karbohidratnya, ada nasi, dan juga ada buah. Dan tadi saya dengar juga kalau seminggu 5 hari itu dalam 2 harinya itu dikasih susu. Kedepannya program makan bergizi gratis ini akan dibagikan ke seluruh siswa TK hingga SMA di seluruh Indonesia sebagai upaya mewujudkan janji Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis pada siswa sekolah dan ibu hamil. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menangis dalam sambutannya di perayaan Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan Jumat siang tadi. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Menurut Megawati, selama 57 tahun sejak tahun 1967, keluarga Bung Karno harus menjalani penulisan sejarah yang salah. Namun akhirnya tuduhan yang dikuatkan lewat TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 telah dicabut oleh anggota MPR periode 2019-2024. Artinya tuduhan terhadap Bung Karno yang terlibat pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-52 PDIP, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun. Hal ini disampaikan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak, harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Budi menyampaikan plat nomor yang diterimanya dari negara sebagai Menteri Koperasi yakni RI 27.9.
Sebuah video viral di media sosial X terkait mobil dengan plat nomor RI36. Kejadian ini memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan yang memarahi sopir taksi eksekutif di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Rekaman ini mencuatkan spekulasi siapa pemilik mobil RI36 termasuk nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Budi menepis isu tersebut. Menurutnya, mobil yang digunakan dirinya berwarna putih berbeda dengan mobil RI36 yang viral berwarna hitam. Tak hanya Budi Ari, netizen sempat menyebut nama Menkom Diki Metia Hafid dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Namun keduanya juga membantah spekulasi tersebut. Mobil plat nomor RI36 itu bukan milik saya, karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan plat nomor RI27.9 dan mobil saya berwarna putih. Siapapun pemilik plat nomor itu, saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena pemerintahan ini berasal dari rakyat, pemerintahan ini lahir dari